Untuk menyampaikan pemaparannya ataupun ada yang mau di-sharingkan terkait dengan perjalanan hijrahnya hingga saat ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Kedengaran jelas suaranya? Alhamdulillah. Izin dibuka dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanyalah kepada Allah, Rabb semesta alam. Atas sumber nikmat darinya kita bisa kumpul di sini ngaji bareng. Allah lah yang meloloskan saya dari ganjil genap tadi. Insyaallah ya. Karena tanggalnya genap, kendaraannya qadarullah ganjil. Bacain surat Yasin ayat 9 aja. Waja'alna baina aydihim. Itu mah itu. Waja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Jadi dikasih tembok tuh enggak kelihatan sama polisi. Insyaallah. Terus dari awal kesini pun senang, alhamdulillah bisa diizinin ngaji lagi di tempat yang dulu pernah lama di sini. Sebelum itu kita juga bersalawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita untuk bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam takzim, salam kenal, salam hormat kepada semua hadirin yang udah dipilih Allah untuk berada di majelis ini. Terima kasih diizinkan ngaji bareng, semoga jadi amal solih. Dan mohon maaf lahir batin jika mungkin tadi takutnya dikiranya telat ya. Telat ya Pak? Enggak ya Pak? Insyaallah pas ya, insyaallah. Jadi sambil masuk, saya tadi dulu sempat kerja setahunan di sini Pak. Beres lulus kuliah 2012. Pekerjaan pertama setelah lulus itu di lantai 28 di PT Mahadana Asta Berjangka Trading Future gara-gara kemakan ini Pak, film ini, film Limitless, film apa Pursuit of Happiness ya. Kemakan, jadi akhirnya memang ada sepupu juga kerja di situ, udah kerja di sana. Jadi sempat tinggal di sini, nyampe tinggal Pak, karena bolak-balik naik kereta capek, karena dulu sebagai marketing gajinya 1,7 doang per bulan. Jadi kalau bolak-balik tekor di ongkos, belum lagi naik busway, naik apanya, naik keretanya. Jadi tinggal di sini di lantai 28. Kalau malam ternyata AC-nya mati. Jam 6 nanti mati. Iya, jam 6 nanti mati. Jadi agak gerah ya. Cuman pemandangannya indah ya. Insyaallah. Alhamdulillah wifi-nya nggak mati. Udah gitu buat mandi bingung tuh. Di sini soalnya klosetnya nembak dari itu ya kan. Mandi di wastafel nggak mungkin ya. Akhirnya nyogok ini Pak, yang tukang bersih-bersih kalau pagi OB kasih goceng, buka ini nih apa? Kawan di eksekutif. Setelah itu lantai 28 ya. Udah gitu kan kalau namanya keluarnya mandi, saya tuh cuma pakai celana pendek, kaos sama digayung mungkin bawa ini Pak, sampo segala macam. Masuk ke situ, keluar. Pas lagi mandi nyadar ada yang ngetok-ketok ya.
Itu teh satu lantai sama bos orang Jepang Mitsubishi di situ. Keluar teh papasan sama dia ngeliatin dari atas ke bawah, siapapun nih bocah celana pendekan kalungin anduk bawa gayung gitu. Besoknya si OB yang biasa disogok hilang entah kemana sampai sekarang. Kasihan apa jangan gara-gara saya dipecat gitu. Semoga Allah rahmati beliau ya. Jadi kan sebagai sales dari sini tuh kerjaannya canvassing kemana-mana ya. Yang paling dekat pasar Tanah Abang. Cuman kalau misalkan pakai kendaraan jauh juga. Jadi jalan kaki lewat kebun kacang tiap hari. Sampai apal jalan PI kebun kaca PI Tanah Abang sampai apal tuh ya mana Padang 13.000 masih ada ya. Karena kantornya aja di PI ya jajannya bener ya kan. Masa di altitude tiap hari mah jebol. Sama yang di bawah eskalator di tengah-tengah lantai dasar tuh apa tempat? Hah? Bukan yang di lantai dasar di mallnya, yang tempat minum yang kayaknya mewah sekali lah itu. Apa sih namanya itu? Bistro. Iya, yang bistro itu ya. Insyaallah nggak sanggup lah di situ. Ya. Ya terus di situ sampai akhirnya berhasil closing. Nah ternyata ya itulah wasilahnya yang pertama kali sampai akhirnya ke Thailand tuh ternyata di sini tuh cuma salah satu ya usaha sampingannya. Usaha aslinya si bos itu tuh ternyata di Thailand. Barulah butuh orang di sana. Jadi sempat waktu kesini tinggal di sini. Lama-lama kan nggak mungkin masuk ke eksekutif kamar mandi eksekutif lagi. Jadi turun ke parkiran yang di IX dulu. IX tuh. Kalau di IX itu dia kamar mandinya bentuknya ada ember sama ada gayung. Nah, kan bisa mandi. Meskipun itu rebutan sama para supir-supir para bos tuh di situ tuh. Ya udah kadang digedorin orang. Kapan, woi mandi lu ya. Jadi saya berlatih ilmu baru, mandi dengan cepat. Tapi tetap aja pas latihannya anduknya jatuh basahnya, mejanya. Ya, punten ya jadi nostalgia gitu. Situ. Ya di situ beberapa kali. Kalau pulang jadinya di Sabtu Ahad atau enggak Jumat sore. Udah gitu Senin paginya berangkat lagi ke sini. Naik kereta turun di Sudirman. Pilihannya kan berarti dua, Metro Mini 640 atau Kopaja 19 itu. Iya kan? Banyak copet, betul. Saya pengen cerita saya dicopet sebetulnya. Ya. Udah mah ya bentuknya mah sepatu, pantofel, ya, celana, bahan, baju. Tapi teh rambut pirang dulu mah saya apa? Ini bocah Cina dari mana lah pokoknya ini ya. Modusnya tahu Pak. Jadi begitu saya duduk di paling depan udah nyaris ngacai lah itu mau ketidurannya. Udah mau turun, ada yang narikin kaki nih, gini tuh. Sama sama ya. Pernah jadi korban juga Pak. Saya tuh ngeliatin ke bawah, itu nanaonan. Pas nunduk ke bawah, oh ada paramek kok ya, paramek atau bodrek kalau bapak. Iya kan, paramek. Oh saya pikir saya nginjek. Oh binatang. Kalau saya dibilangnya ada paramek Pak, oh saya dikirain saya nginjek obatnya dia kali ya, makanya ditarik-tarik. Tapi saya mundur, dia duduk lagi, obatnya nggak diambil. Ih nanaonan jelema teh. Ya, jadi pas lewat lagi ditarik lagi kaki kirinya, ternyata kan distract ya, pengalih perhatian. Belah kanan ada yang ngambil handphone. Itu handphone yang akhirnya ditabung-tabung setelah akhirnya canvassing sana sini. Note 2 zamannya waktu itu. Masa baru beberapa hari juga disikat. Note 3 oh gitu. Paling kita sama kayaknya. Baru 2 minggu. Kembali nggak tapi? Nggak kembali. Kalau saya Pak setelah udah itu teh saya ngelihat belah kanan, kerasa nih kan gede ya, kantong teh sempit. Jadi kerasa, oh ini hilang. Masalahnya satu-satunya orang di sebelah kanan saya itu cuma si maling itu. Ya. Jadi saya langsung teriak, balikin handphone. Apa sih lu gila lu ya? Ya udah ngegerabahin aja dia, kantongnya dipegangin di mana. Oh apa sih lu didorong-dorong gila lu ya? Emang di kantong nggak ada. Tapi pas tarik menarik baru handphonenya jatuh. Jadi sama dia tuh diselipin di belakang ini, dia nyender tuh ke pintu gitu ya. Gara-gara tarik menarik jatuh. Ambillah handphonenya selesai, langsung lari turun. Ya, dia dendam ngeliatin dikeker. Besok-besoknya nggak berani lagi naik itu Pak. Soalnya gampang diciriin, udah tinggal nyari bocah Cina berambut pirang. Jadi kalau saya mau balik lagi Pak, alhamdulillah. Jadi kecil.
Kali pulang Sedekahnya lebih banyak. sudah banyak memakan korban ya. Ya singkat cerita akhirnya berangkat lah Pak ya. Jadi ke yang di Thailand. Di Thailand ternyata si bos yang di lantai 28 itu dia punya kasino di sana, kasino online. Masuk di sana mungkin seperti yang diceritakan di podcast awalnya jadi IT-nya dulu, dibukakan lah ya. Gara-gara PI itu awalnya. IT juga ya, tapi belum ke Thailand tapi. Oh iya ke Thailand. Tapi ilmunya banyak kan antum. Udah beres. Ya di sana lah akhirnya 2 tahun kerja. Setelah 2 tahun resign karena buka kasino sendiri di Thailand deh. Sampai akhirnya bulatnya 17 berangkat ke sana tuh 5 Februari 2014. Pulang dari sana itu 15 Maret 2017. Masih inget tanggalnya juga. Nah baru habis itu mulai pulang ngaji, pulang dari sana mulai ngaji. Sampai sekarang dah aslinya mah masih santri. Jadi kalau disesuaikan dengan judul, awalnya mah berangkat ke sana ya tahu sih yang di sana tuh usahanya, akhirnya dibilang kerjaannya tuh begitu di bidang itu. Cuman murni karena lemahnya iman dan memang ada momen dimana ya diuji finansial waktu itu. Udah mau digaji marketing juga berapa kan? Udah gitu ayah sempat bangkrut, beliau sempat sakit harus dioperasi. Yang lebih berat sebetulnya kan bukan ujian kesempitannya, tapi ketika ngelihat orang-orang yang kita sayang menangis, terluka, udah gitu kitanya tidak ada daya untuk bisa apa-apa. Jadi kayaknya kalau saya di sana teh seneng kali ya, pengen nyari tenang, pengen nyari bahagia doang, karena belum pernah nyobain kaya sendiri. Ya akhirnya berangkatlah ke sana. Jadi bukakan memang. Memang pertama kali aja gaji pertama itu langsung 6 juta. Di luar apartemen, di luar tiket pesawat, setahun 3 kali pulang, di luar uang makan. Sebulan langsung naik jadi 7, 3 bulan naik jadi 9, setahun jadi 11, setelah 2 tahun jadi 20 sebulan. 20 juta sebulan sebagai IT-nya. Ketika pas berhenti, lebih gede lagi, omset di standarnya di 600 jutaan. Dan kadang ada hari di mana satu bulan itu di 80 jutaan. Umur berapa? 24 kali. Jadi kebeli rumah sendiri itu umur 22 didapat di sana. Ya itu terus berjalan. Lalu mulailah kita yang disebut pelajaran sharing session jalan hijrahnya itu ya. Pertama fasenya biasanya adalah biasa aja lama-lama, mulai bosan. Sebagaimana kita kalau makan all you can eat, 5 menit pertama itu daging begitu menggoda ya. Tapi setelah sejam setengah selanjutnya udah gumoh, nggak mau lagi ya. Ternyata sama, kita akan pernah merasakan itu. Beli handphone baru ya, jangankan setelah bertahun-tahun lah, habis beli handphone ada orang yang di parkirannya juga langsung bete gara-gara ngelihat iklan hari ini rilis handphone terbaru, harga lebih murah, spek lebih tinggi. Mana cicilan masih 2 tahun ya. Jadi lama-lama itu mulai yang tadinya dirasa dapat uang banyak di sana itu senang, lama-lama terasa biasa saja. Ketika terasa biasa saja, tidur pun lama-lama makin gelisah, lama-lama makin gak enak, gak betah aja di sana. Walaupun ketika terbangun dari mimpi, dari tidur, biasanya yang dilakuin pertama ya memang cek handphone, cek saldo, ya. Masih banyak duitnya tapi menderita. Dan akhirnya diperlihatkan lagi orang-orang yang udah lebih dahulu di sana. Izin gak apa-apa kalau terulang ceritanya ya. Adalah karena memang mereka dengan penghasilan ada yang nyampe 8 miliar sebulan. Kalau 80 juta sehari kan baru 2,4 M ya sebulan. Nah ini sampai sebegitunya. Tapi mulai pelajarannya bahwa walaupun mereka jauh lebih besar, jauh lebih kaya, tapi ternyata jauh lebih depresi. Untuk tidur, kecanduan obat tidur ya. Selelah apapun gak bisa tidur kecuali minum obat tersebut. Saya sampai mikir, ya Allah, ternyata mudah tidur adalah kenikmatan luar biasa. Dan yang kita mah di pengajian gak bisa tidur ya. Teman-teman semua di sini insya Allah. Tapi kalau misalkan dia untuk bisa tidur, ketergantungan obat ya. Tapi tetap ya, karena pilihan di sana tuh cuma 2 larinya antara obat-obatan, karena memang tempat hiburannya cuma 2, diskotik sama kasino ya. Jadi kebanyakan cuma larinya kepada
kepada obat-obatan atau minuman atau judi, atau kadang ada juga yang mereka main perempuan juga ada banyak di sana, ya. Tapi tetap namanya ketika akhirnya efek obat atau efek minumannya selesai, warasnya muncul lagi kan tuh. Wah, nggak bener nih, bahwa ngerasa berulang lagi. Sampai kapan kayak gini ya? Mereka kayak nyebut sampai kapan kita kayak gini terus ya? Meskipun dugemnya istiqomah tuh kan, kita persisten gitu ya. Karena paling lama liburnya cuma 3 hari, udah langsung party lagi. Tapi ada mereka sampai berkata jenuh gitu. Obat macam apa aja mereka udah cobain, minuman seperti apa juga udah cobain. Tapi tetap mereka sampai minta kayaknya enakan tinggal sederhana lagi di Indonesia lagi, di rumah sederhana, kumpul di ruang tengah, dikelilingi anak cucu, ya kan? Jadi sawang sinawang. Dan kita yang di Indonesia juga udah ada yang pada begitu, kumpul di ruang tengah hangat. Tapi kan kita kumpul di ruang tengah karena nggak ada kamar lagi ya. Kalau dia kamar banyak ya. Kadang bangga sih dia, anak-anaknya ada yang di Jerman, anak-anaknya ada yang di. Jadi kalau anak-anak kita tuh bete paling perginya ke warung ya, jajan. Kalau di sini mungkin ya ke P3 ya, P4, sholat gitu ya, atau kebun kacang belakang ya. Nah, kalau mereka anak-anaknya saking uang bukan masalah, bosen, ambil handphone, pesen tiket ke Singapura. Paspornya udah ada yang elektrik, yang digital, tinggal bawa kemana-mana. Beli baju di sana, beli koper di sana, nggak bawa apa-apa. Saking uang bukan masalah. Tapi tetap ya tidak bisa bohong ketika mereka sebagai orang tua membanggakan kadang anak-anaknya seperti itu. Lalu ngelihat di seberang tempat makan mereka yang bagus, yang mewah, di seberangnya biasanya kalau bahasa kitanya di sini mah pecel lele gitu ya. Nah tapi di situ ngelihat ada seorang anak menyuapi ibunya makan, mau makan jeruk, kulit jeruknya dikupasin sama anaknya, dijemput sama anaknya meskipun hanya dengan sepeda yang digoes, motor yang lampu depannya kadang udah mati, remnya cuma sebelah doang, tapi tetap si orang kaya ini, bandar-bandar judi ini nggak bisa menyembunyikan mupeng nih, rasa ini. Kadang akhirnya keluar dari mulutnya, yang intinya saya berarti buat apa ya ngelakuin kayak gini semua. Orang usaha lurus bersih aja masih bisa dijahatin orang gitu. Ada resikonya, ada stresnya. Ini di sana harus bersinggungan dengan hukum, dengan capeknya, bersaing dengan orang-orang yang di sana jelas lebih tidak ada moral. Kalau kemana-mana juga harus didampingin bodyguard, takut ada yang jahatin, ya. Karena memang di sana itu masih ada kasta-kasta lah ya. Jadi kalau ada orang Kamboja di sana dikasih uang buat nyuruh bunuh orang itu masih ada yang mau. Bahkan sampai tarif termurahnya itu 100 baht nyuruh bunuh orang. Berapa 100 baht? 40.000. Murah banget, bunuh orang loh itu. Masih ada yang mau di sana tuh. Jadi selalu takut, selalu gelisah. Dan yang paling diingat, ya anak-anak saya yang saya kira itu semua akhirnya untuk menghasilkan uang lebih banyak, beneran dapat uangnya lebih banyak supaya bisa ngasih fasilitas terbaik, pendidikan terbaik, sekolah terbaik bagi anak-anaknya. Apakah anak-anaknya sesuai yang diidam-idamkan? Enggak. Ketika akhirnya dia ingat anak yang di Jerman, kapan ngomongin? Bulan lalu, itu dia minta duit. Nggak minta duit, nggak nelpon. Ya. Yang itu yang masih tinggal serumah, yang sering jalan-jalan ke luar negeri, ya kadang di rumah nggak ketemu. Kebayangan rumahnya orang kaya segede apa? Kadang dari ruang tamu ke kamar harus naik angkot mungkin. Saking luasnya, Insya Allah. Dan kamarnya kan biasanya lengkap ya, bahkan ada kulkas sendiri, ada wifi, ada internet, ada PlayStation, semuanya lengkap. Jadi nggak mau keluar rumah kan, nggak mau keluar kamar, nggak pernah kumpul hangat di ruang tengah gitu. Bahkan saking besar rumah orang kaya itu kadang ruang tengahnya banyak, yang itu ada satu set sofa sendiri, sebelah sana ada satu set sofa lagi, masing-masing ada TV-nya juga. Bingung ya. Jadi dia hilang di perasaan bagian itunya, ya. Sehingga sampai kadang ada klimaksnya, puncaknya waktu itu lagi sempat pulang ke Indonesia, mampirlah ke rumah amah nenek ya, papi saya, mami, orang tua ya dan ibu ngobrol sama cicinya si papi ya, ya saya manggilnya uwa ya atau bude lah kalau misalnya di ini. Mereka akhirnya sampai di saat titik ngobrolin teman mereka yang dulu paling kaya, paling tajir melintir. Si fulan kemana ya? Ih,
udah meninggal nyaris busuk selama 7 hari mayatnya, belum lama ditemuin. Yang bener bukannya anak-anaknya juga kaya, perusahaannya udah diwaris-warisin. Oh ya betul, justru anak-anaknya kok yang naruh bapaknya di situ. Kok bisa sih? Ya bisa. Saya coba merhatiin hikmahnya apa dari obrolan mereka tuh. Akhirnya keceletuk ke cerita bahwa salah satu yang suka diajarin oleh si bapak tersebut kepada anak-anak yang akhirnya ngebuang dia adalah si bapak ini tuh dulu suka ngajarin satu kalimat kepada anak-anaknya, yaitu, nah kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu, buang-buang waktu. Masuk gak ajarannya ke anak itu? Masuk, luar biasa. Bapaknya suatu ketika sakit, gak bisa ngasilin, warisan udah dibagikan, perusahaan udah diwariskan, gak bisa apa-apa. Siapa yang mau ngurus? Gak mau. Gak jadi, emang gak jadi duit kan urusan kalau kayak betapa repotnya ngurusin orang tua kita tahu. Terus gimana? Ya udahlah, sewain kontrakan aja di pinggiran kota, kosan pinggir jalan, reot, dengan fasilitas yang tentu kurang, 700.000 sebulan. Nanti seminggu sekali pembantu kita ngejenguk. Pas salah satu akhirnya giliran pembantu yang ngejenguk ya sudah dalam keadaan nyaris busuk 7 hari. Ya, namanya orang tua sakit hidup sendirian, ya, ada air kencing ngegenang di lantai, ada sampah berantakan, dan yang pasti sih demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan usia tua dan sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Sehingga akhirnya ya kami yang di sana sudah nyampe di satu titik kayak gitu. Dalam artian kadang suka gergetan memang ketika ada orang tua yang berkata kepada orang lain bahwa anak saya emang gak usah sering-sering ngaji lah. Orang nggak pengen, cita-citanya juga nggak pengen jadi ustadz gitu, nggak pengen jadi ustadz atau ustazah lah. Karena kan ngaji emang bukan tugasnya ustadz atau ustazah doang, ya. Ketika dinasihatin, oke ya udah nggak apa-apa, diseimbangkan. So kena kamu ngaji sama siapa? Tuh tetangga ada yang mau ngajarin. Berapa biayanya ngaji sama tetangga? Sebulan 100.000. Mahal amat katanya. Buat giliran ngaji mahal. 100.000 mahal nggak sih Pak? Asa pengen ngejambak gitu. Bukan rambut, bibirnya saya jambak. Nah, kalau di Bogor itu ada bimbel. Ada bimbel, saya pernah ngeliat ada paketannya ya, 80 juta. Wih, apa nih yang di depan bimbel 80 juta? Ternyata paket untuk masuk perguruan tinggi negeri. Saya kira masuk surga, Pak. Masuk PTN. Itu kadang suka ada tulisan bintangnya kecil. Di bawahnya ada keterangan. Ya kalau kita bahasa kitanya mah itu dia belum tentu lulus. Ya. Jadi ada yang bayar untuk demi anaknya masuk PTN 80 juta, nggak mahal, rela keluar dengan belum tentu ada jaminan lulus di kampus tersebut. Giliran aing ngaji mas 100.000 sebulan teh kemahalan gitu. Ya. Sedangkan pun ya anggaplah itu anaknya seperti tadi beneran jadi orang kaya, hebat, besar, punya harta, jabatan, popularitas dan lain-lain. Tapi bapak ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar. Masih berani banggain anak kayak gitu. Nah, ya. Jadi itu mulai ngeliat-ngeliat yang kayak gitu. Apalagi yang aneh-aneh seperti misal ada istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima, ada ya. Mungkin mobil ke-1 sampai ke-4-nya cuma Hot Wheels sekalian. Ngambek dia, bukan mobil asli. Ya. Terus ada juga di situ ada wanita umur 34 tahun, cuman masih terawat ya, orang Cina daratan, Cina lokal sana. Dia lagi cerita sama temennya, ada kakuping ya kedengeran. Ternyata lagi ngobrolin rencananya untuk aborsi. Tapi masalahnya aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Bayang Pak, umur 34 aborsi 23 kali. Kan gak mungkin zinanya cuma 23 kali. Emang stok cara apa itu lakinya? Ya. Ya udah itu terus, dan sambil berceritanya kayak seolah dirinya paling menderita dan yang lain-lain. Jadi itu pertama mulai dilihat. Oke, satu kesimpulan sementaranya adalah kami semua pada pengen berhenti, gak pengen selamanya juga. Puncaknya memang saya survei ya, saya nanya bos-bos kasino lain itu seperti apa. Ada yang masih sampai hari akhirnya tetap kaya dan bahagia nggak sih sebenarnya begitu. Maka kalau mampir dari sekian banyak kasino di sana, kunjungin, tanya ke karyawan-karyawan seniornya, si bos teh kemana ini? Yang ini pendirinya mah udah mati kena HIV/AIDS, ada. Kalau yang itu kemana tahu? Yang itu mah udah dikhianatin anak istrinya, lari sama laki-laki lain, sekarang stres, ada.
Yang itu, yang sebelah sana tuh, oh di penjara sekarang dihianatin anak buahnya. Loh, ada nggak yang masih sampai sekarang benar-benar masih kaya? Ada tuh, pemilik kasino yang belah sono, rumahnya di belakangnya tuh gede, kaya, bagus. Tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Jadi, aduh, nggak ada yang beres nih, nggak ada yang happy ending. Yang sedang menjalani pun ingin keluar, yang telah menjalani pun nggak ada yang happy ending. Jadi bahkan kami semua tuh tahu harus ninggalin itu semua, tapi tidak punya cukup nyali untuk ninggalin uang sebesar itu. Ya. Puncaknya memang ketika dulu saya agak nyandar ke otak sendiri lah, dalam artian karena nggak nemu anak lain yang seumuran yang lebih kaya dari saya, dan saya tidak nyentuh narkoba sama sekali karena tahu itu bikin bodoh, dan saya ngerasa uang yang besar didapat di sana tuh hasil dari kecerdasan sendiri. Tapi ketika akhirnya itu semua hilang, harus tahu harus berhenti dari itu semua, si akal yang dibangga-banggakan dia tidak punya cukup ide atau akal untuk saya teh di Indo mau ngapain, kerja lagi dari nol, buka usaha apa lagi dari nol, ya. Jadi buntu tuh. Jadi si akal yang tadi dibangga-banggakan buntu, takut sama masalah rezeki. Memang puncaknya ya ketika ya di kasino itu teh terus, tapi ada udah bosen, yang lain masih sibuk dengan urusan perjudiannya. Sayanya buka handphone, lihat-lihatlah YouTube. Yang muncul recommendationnya video AA lagi tentang pas rezeki. Kalau kamu takut sama masalah rezeki, oh itu masya Allah. Ya, yang intinya mah bicara tentang janin itu, ingat kalau janin di dalam perut ibunya dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak, nggak bisa gerak mah bisa ya, nggak bisa sholat, nggak bisa kerja, tapi ibunya makan apapun jadi rezeki bagi si janin. Dan si janinnya itu bahkan boro-boro belum bisa mikirin rezeki, otaknya aja belum jadi, ya. Tapi tetap rezekinya mah sudah ada. Maka mana yang lebih hebat kata itu rezeki itu janin yang mencari rezeki atau rezekinya yang mendatangi janin? Tidak dengan janin. Ya banyak lah, rezeki itu sesuatu yang sudah Allah aturkan. Jangan kalau kamu udah gede, udah bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud pada Tuhanmu, masih ragu dengan masalah rezeki, masih ragu dengan Allahnya, maka itu kayak digampar kayak ya Allah, hal semasuk akal itu kok nggak kepikiran. Nah sebetulnya banyak hikmah-hikmah, kayak misalkan pernah ngisi di PT Bogasari yang di Surabaya, pabrik tepung. Saya tanya, ini kliennya paling besar siapa? Pabrik mie instan. Ini gandumnya segimana banyak buat mencukupi produksi mie instan yang orang kan doyan banget kan, luar biasa produksinya. Belum lagi mie instan Indonesia mah sampai diekspor keluar, ya. Di mana saya nggak pernah lihat ladang gandum seluas itu gitu ya, sejauh ini keliling Indonesia misalkan. Maka ternyata dijawab adanya kalau yang ini yang Bogasari di New Zealand sama di Kanada ternyata. Di gaya ya Pak, kita sekali makan mie instan tuh impor tuh Pak, gandum Kanada Pak. Masya Allah ya. Padahal kan di kitanya mah murmer ya. Masya Allah, kayak orang anak lahir nggak ada susunya, akhirnya ibunya nggak ada air susunya misalkan, akhirnya Allah nyiptain ya, dari sapi bisa ya. Mana yang lebih hebat, apakah itu bayi yang mendatangi sapi atau sapi yang datengin bayi? Nah, sapinya juga kok, tapi apa susunya ya? Nggak susunya juga sih, air susunya masa ditemplokin ke situ bayinya. Tapi tetap ya, sapi segitu banyak juga di New Zealand juga banyak yang menerima rezekinya. Ada kita nih di sini atau di mana, di Bogor, dimanapun nyampe pokoknya mah sudah Allah aturkan masalah itu. Memang puncaknya di situ, sampai akhirnya mesen tiket pulanglah akhirnya. Ya, barulah di situ mulai ngaji lagi di Bogor. Cuma memang konsepnya saya balik ngaji dulu, baru ada waktu sisa ngurus dunia, ngurus usaha, berusaha buka usaha. Udah pernah nyobain ya ngejar dunia bok di Thailand, nggak ya dapat sih, nominalnya mah gede, tapi bahagianya nggak dapat, tenangnya nggak dapat. Pengen ngetes nih coba di Bali, ngejar Allahnya dulu, dunianya masih sisa waktu aja. Mati nggak nih saya? Enggak juga ternyata. Sampai kata ada nasihat yang keren, kalau pengen nangkep ayam itu katanya jangan dikejar, ada ayam teh lincah ya, ngejarnya capek. Kalau mau taruh makanan, ayamnya datang tutup ya.
Kalau pengen nangkap kupu-kupu juga jangan dikejar, dan dia bisa terbang, kita nggak bisa. Gimana cara nangkap kupu-kupu? Tanam bunga yang indah, datang nanti kupu-kupunya. Gak cuma kupu-kupu, capung, nyamuk DBD datang juga. Tahu-tahu diopname demam berdarah, ya datang semua. Kayak udahlah, ketika singkat ceritanya banyak pelajaran yang dilihat, walaupun disesali juga. Tapi memang yuk sekarang kita bicara jujur-jujuran ya. Kita punya keinginan tidak? Ya. Dan kalau kita punya, apakah Allah punya keinginan juga? Punya. Allah ingin kita tenang, bahagia, damai, selamat ya. Allah ingin kita takwa, taat dan lain-lain. Kita bicara jujur, dari akil balik hingga detik ini, kita lebih banyak ngejar yang kita inginkan atau yang Allah inginkan? Yang kita inginkan. Sejauh ini kita udah ngejar yang katanya bukan keinginan pihak lain, ini keinginanku sendiri. Tapi yuk jujur-jujuran, apakah sudah bahagia tanpa batas, happily ever after? Enggak ya. Segitu teh ada yang udah tercapai. Ya. Bahkan ada juga yang bahkan orang-orang lain yang udah lebih daripada yang kita bayangkan. Enggak kebayang orang bisa punya rezeki kayak gitu. Kayak tadi si bos-bos Bandar Judi yang tadi. Enggak. Tetap ada momen di mana titik mereka merasa itu semua belum jadi kebahagiaan. Salah satu yang juga saya simpulkan adalah siapa sih orang yang bisa benar-benar bahagianya tanpa batas, tanpa syarat ya. Orang-orang yang tidak beragama di sana pun nyebut katanya itu mah orang-orang suci yang katanya dekat dengan Tuhannya katanya. Ya, Tuhannya. Makanya dia nyebut pihak lain karena mereka nggak percaya Tuhan gitu kan. Maka pasti mikir, iya juga ya, orang-orang soleh asli gitu ya, entah nabi atau orang-orang soleh terdahulu, mau ibadahnya sebanyak, mau pahala jelas banyak, dosa bahkan terampuni, tapi ujian lebih parah, dan juga tapi tetap jadi orang yang lebih baik daripada orang kebanyakan. Apa yang membuat mereka mau melakukan itu semua? Udah. Memang yang dikejar adalah ya tadi, apa yang Allah suka. Kita menderita kan bukan karena kita menderita itu karena meletakkan kebahagiaan kita pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kata kita baik itu adalah terbaik untuk kita? Enggak. Maka itulah puncaknya, kita bisa pulang, bisa ngaji. Cuma utangnya banyak ya. Pertama kali ngaji, ada kajian, beres dari situ tuh ada anak SMA umur 15 tahun setoran hafalan ke ustadznya. Setoran apa? Surat Al-Mutaffifin waktu itu teh. Emang ada ya surat kayak gitu? Ya, sayanya aja nggak tahu ya. Karena waktu itu ya trikul dia nggak pakai tajwid, kata kasur juga belum hafal. Pas akhirnya didengerin, coba dengerin, ini panjang nggak habis-habis suratnya teh. Padahal segitu tuh cuma Al-Mutaffifin ya, masih ada Al-Baqarah yang lebih luar biasa. Tapi ngerasa ya Allah, berarti hidup selama 25 tahun ini kita ngapain aja. Baru udah mulai ngejar, mulai belajar tasik dulu, belajar tajwidnya dulu, sampai diizinkan lulus baru boleh mulai menghafal. Tapi ya kesimpulannya, cara orang untuk mulai kenal Allahnya mah itu terserah Allah ya. Ada yang gara-gara ketipu orang dulu, ada yang pemuda-pemudi diputusin pacarnya dulu, ada yang kelilit pinjol, ada yang kalah main slot, apapun lah, terserah. Tapi ujung-ujungnya sama, ketika akhirnya mencari Allah dan akhirnya ketenangan itu dapat, maka pasti fase selanjutnya bukan hanya mencari ketenangan sendiri saja, tapi bahkan juga mendorong manusia itu untuk terus jadi manfaat, jadi kebaikan. Karena bukti iman makin lama makin naik adalah gak cuma mikirin diri nanti, tapi mikirin orang banyak. Bahagianya berubah dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Oh lega tuh, tapi enak kayak gitu. Karena udah lepas semua-muanya, yang di dalam hati itu udah tinggal Allah aja. Karena kalau misalkan masih belum ke arah sana, sok lah silakan, punya segala macam juga, ada mentoknya juga. Makanya yang udah punya jabatan masih korupsi, yang udah kaya masih stres, yang udah pasangan tampan cantik rupawan masih kawin cerai. Ya, itulah dia. Bismillah.